Jadi lo harus bisa menempatkan diri lo pada, oke, gue sukanya lagu ini, tapi gue mau ngajarin anak-anak yang harusnya ada di bidang mereka. Di umur mereka. Ya, betul. Misalnya anak salah, itu mau bilang, tuh, do, kita nunjuk doang gitu. Do, mau ditunjukin juga gimana? Nggak bisa di situ kan? Gitu. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Ini cukup menarik juga karena menurut gue pada saat kita kalau ngomong musik terus habis itu kompeten juga, terkadang ada dihadapi, kita akan menghadapi adalah dilema pada saat lu bermusik menggunakan passion, dan satu lagi secara opportunity, secara bisnis. Dua ini kan menurut lu sebagai yang main di yang masuk di industri musik, kalau gue sih melihat ya, nggak bisa di satu lini kan sebenarnya. Atau apakah bisa lu benar-benar dengan idealis lu, dengan passion lu, terus itu lu bisa gabungkan juga dengan opportunity yang ada di lapangan? Apakah emang itu bisa jadi satu atau emang itu menjadi suatu track yang berbeda? Sebenarnya bisa. Kalau dari aku ya, bisa dikembangin sebenarnya. Misalnya kita emang punya passion dan ada opportunity. Kenapa? Maksudku, kenapa nggak dijadiin satu gitu? Cuma memang ada beberapa orang yang dia punya passion tapi nggak mau dijadiin opportunity. Tapi kan terkadang kalau kita ngomong musik, kita misalkan punya passion, kita punya idealis misalnya musik kita seperti ini ya, kadang-kadang kan susah diterima masyarakat ada juga. Balik lagi kalau kita ngomong bisnis kan pasti ada sisi itunya kan. Betul. Kalau kita mau idealis kayak cara bermusik kita kayak gini nih, tapi ternyata pasar nggak mau, susah terima kan. Iya, karena gue nggak tahu bahwa gue termasuk salah satu penikmat musik lah, bukan gue nggak pemain musik. Salah satu penikmat musik yang gue misalkan contoh kayak di Indonesia dulu ada Watches and Couples Company. Yes. Itu di luar lebih boom. Lebih boom. Terus habis itu dulu ada kalau di rock, genre rock kalau nggak salah, Senloko juga cukup besar di Amerika setahu gue. Shaggy Dog juga itu cukup besar, ya kan? Nah itu yang kadang-kadang gue suka. Itu makanya tadi gue bilang bahwa lu punya idealis, lu punya taste. Terkadang akhirnya berbentrokan nih dengan pasar akhirnya, ya mau nggak mau kayak ya udah pasar mau apa ya bisnisnya ya kita cari duit ya harus itu, tapi ternyata deep inside kayak no kayaknya gue nggak di sini kan. Nah itu gimana terkadang gini, kalau misalnya kita passionnya di jazz misalnya, musik jazz, oke. Terus di sekitaran lu sukanya klasikal, nggak nyambung dong. Jadi itu emang apa ya, depends on people around you aja gitu. So makanya mungkin sekarang keluar kayak musik-musik indie itu ya, sehingga akhirnya mereka punya community-nya kecil-kecil. Jadi cara mereka untuk menjaring orang-orangnya dengan cara yang tadi mungkin lu bilang ya, kecil-kecil lu cari surrounding-nya. Ya lu suka ini, lu suka ini, lu suka ini. Ya seperti kita lah, maksudnya orang-orang nggak semuanya pasti suka klasik, nggak semuanya suka rock. Jadi itu memang tergantung pasaran aja gitu. Dan kadang ya orang kalau memang dia nggak pingin untuk opportunity, misalnya nggak mau di publish, mereka hanya untuk kesenangan sendiri aja. Ada ya kayak gitu juga di musik. Ya mereka menciptakan untuk karena kepuasan saja. Iya. Benar, ada itu. Mereka nggak dikaryakan lah gitu istilahnya. Dan akhirnya sekarang kalau kita ngomong ke musik dikaryakan, lu sekarang mengkaryakan apa yang lu punya dalam bentuk menjadi suatu bisnis akhirnya. Bisnis di musik itu salah satu berarti passion yang dikaryakan atau emang lu melihat opportunity nih akhirnya? Kalau gue pribadi jujur untuk opportunity. Untuk jadi bisnis sekarang gitu. Karena balik lagi setiap orang beda-beda ya. Me time gue apa, musik apa. Tapi kalau misalnya gue ngajar pasti untuk anak-anak dong. Misalnya gue suka dengerin lagu yang melo-melo gitu. Dan gue nggak mungkin ngajarin anak-anak lagu melo. Oh iya. Ya kan? Jadi lo harus bisa menempatkan diri lo pada, oke, gue sukanya lagu ini, tapi gue mau ngajarin anak-anak yang harusnya
ada di bidang di mereka. umur mereka. Ya, betul. Gitu. Sebenarnya banyak sih alurnya, beda-beda. Musik tuh banyak banget. Musik ya universal. Ya orang ya karena orang suka bilang bahwa musik salah satu bahasa universal yang kita kemanapun kita bisa pakai, itu akhirnya lo bisa make a friend di negara manapun. Betul. Bahkan mungkin lo nggak bisa bahasanya tapi dengan musik lo bisa dapat teman kan. Betul. Oke. Dan akhirnya ini menjadi suatu bisnis dari lo. Tapi kan kalau lo lihat opportunity, tapi lo juga sadari juga gak sih bahwa pada saat lo masuk di bidang bisnis ini, pasti lo akan berkompet dengan orang-orang yang punya nama besar atau mungkin punya strategi yang udah lama kan. Kadang-kadang kan musik itu pengaruh sama trust nggak sih, kepercayaan orang. Misalkan kayak let's say lu udah bermusik berapa lama, itu ngefek gak sih sebenarnya? Pasti. Itu ngefek? Iya. Yang gue lihat adalah orang-orang pasti nanya apa yang udah dihasilkan. Misalnya kayak musisi seperti let's say Purwacaraka, dia udah bikin sekolah musik di mana-mana, udah bikin orkestra, udah menghasilkan orang-orang yang bermusik. Itu pasti orang lihat dari situ. Tolak ukurnya mereka ya, menjadi suatu pembanding untuk kayak oh ya anak saya bakal dilesin sini atau enggak. Udah berhasil, maksudnya udah berapa anak yang udah berhasil dia telurkan ceritanya gitu. Iya. Nah, pasti. Lu dengan berarti kalau kita ngomong dengan kompetitor lu pun juga kan mereka sudah jam terbang sudah cukup lama lah ya. Kalau misalkan dia dari berapa orang yang telah ditelurkan, berapa orang yang sudah berhasil, kan kita nggak mungkin bisa melebihi dari apa yang mereka telah hasilkan sebenarnya kan ya. Belum. Ya kan? So, nah berarti dengan usia lo yang masih muda ini untuk kompetisi itu apa yang akhirnya menjadi suatu value lebih lah untuk orang melihat lo dan berkompetisi di industri ini akhirnya? Punya gaya sendiri sih. Maksudnya adalah gue punya style sendiri gitu. Ini sekolah musik kita tuh seperti ini. Yang fun, yang gak terlalu, maksudnya kan jadi sebelum kita podcast, Arnold tanya apa menjurus ke anak-anak atau ke semuanya? Betul tuh, karena gue liat di Instagram lu kan banyak anak-anak tuh, amat sangat banyak anak-anak. Nah itu dia. Nah kita sesuaikan dengan anak-anak, maksudnya adalah lebih warna-warni, lebih comfortable gitu buat anak-anak kecil. Jadi bisa dibilang juga bahwa lu membangun bisnis ini, bisnis musik ini, lu melihat ada faktor psikologi juga akhirnya untuk masuk di bisnis ini. Yes. Oke. Dan itu berarti maksudnya kan banyak banget, kayaknya nggak cuma di musik saja sebenarnya. Banyak kendala anak muda untuk bikin start bisnis atau kita mulai sesuatu. Kita kan kadang-kadang masih punya berpikir kayak aduh kompetitor kita udah besar, kompetitor kita sudah lama ya kan. Bagaimana kita mampu bersaing, bagaimana kita memberikan sesuatu lebih. Nah ternyata di musik pun juga lu nggak cukup dengan kondisi, karena kan masih muda, tantangan pasti lebih banyak di musik. Betul. So berarti lu harus memikirkan hal lain di luar musik yang bisa combine di dalam situ. Betul. Oke. Ya. Sebenarnya recently itu ada beberapa anak yang nggak hanya mencari musik sebagai hobi, sebagai apa, yang penting anak gue sibuk. Sibuk banyak orang tuh ya. Itu. Tapi bagaimana itu membangun karakter mereka juga. Dari musik? Yes. Seperti apa? Misalnya? Seperti misalnya ada satu anak ini yang dia tuh tertutup sekali. Oke. Sebelumnya. Gimana ya? Masa kayak ya pokoknya di dunia dia sendiri. Aktif lah. Ya, di dunia dia sendiri. Agak terkurung dengan dia punya dunia sendiri. Betul. Okay. Dan bagaimana musik ini bisa membuat dia lebih terbuka, lebih lembut. Oh. Ya, gimana memperlakukan orang gitu, maksudnya ditanya jawab gitu. Sebenarnya musik tuh banyak. Dan berubah? Mulai berubah. Dari musik? Yes. Dari yang tadi mainnya asal-asalan kayak gitu, sampai dia akhirnya bisa main dengan nada yang baik, dengan ketukan yang baik. Dan itu berpengaruh dengan psikologi juga berarti? Banget. Itu. Yes. Dengan kegembiraan, happy
Karena musik kan harusnya bikin happy kan, bukan kayak paksaan. Karena aku sendiri juga dari kecil kayak, oh nggak enak juga ya kalau dipaksa gitu. Jadi atas dasar itu akhirnya lo berarti berkata konsep ini yang lo berikan adalah dari keresahan lo yang tadi lo berpikir dari kecil lo nggak suka dipaksa. Betul. Wow. So berarti anak itu berubah bukan hanya dari cara bermain musik saja, tapi itu berubah menjadi karakter dia juga akhirnya. Betul. Sama halnya dengan kalau misalnya kita latihan, disiplin. Sama kayak yang ku cerita tadi. Kalau dulu waktu aku SMP, SD, SMP, latihan harus wajib 1 jam sehari. Kalau misalnya hari ini pergi, nggak bisa latihan piano, besok harus 2 jam. Orang tua aku ngajarin kedisiplinan gitu. Nah itu membentuk karakter aku sampai sekarang. Aku rasain gitu, which is positif, ya kan. Kadang kalau misalnya anak kecil, apaan sih gitu, belum marah. Kalau aku marah, ngapain sih gitu. Tapi emang apakah kedisiplinan itu masih bisa diterapkan ke anak-anak zaman sekarang? Maksudnya kan, itu kan pertanyaannya kan kita jadi akhirnya menceng ke sana dong. Karena betul. Gue sendiri sempat memiliki beberapa klien untuk sekolah-sekolah juga, melihat bahwa trouble sekarang atau problem sekarang yang dihadapi dari sekolah-sekolah atau orang tua adalah disiplin. Perbedaan yang amat saja dari zaman kita kan. Kalau banyak. Kayaknya kalau dari zaman kita orang tua bilang A atau B, mungkin kita masih ada lah bangornya, pasti masih ada, jamin lah. Cuman ketakutannya itu masih lebih kayak ada. Aku harus nih gitu kan. Kalau sekarang kan dengan teknologi, dengan apapun itu, anak-anak merasa kayak, papa mama nggak gaul, papa mama nggak gini, papa mama nggak gini. Betul. Berarti itu tantangan baru juga loh buat dulu di musik, untuk membuat suatu build karakter ini. Yang kadang-kadang orang tua kan nggak tahu. Pasti lu juga kalau dari cerita tadi bahwa musik bisa membentuk suatu karakter, berarti lu akan pernah dihadapi suatu orang tua kayak Bu Stefani ini, saya ada pusing anak saya ini. Ada. Ya tapi maksudnya yang dia masukin anaknya pun juga karena dia bingung ini anak kerjanya ada. Iya pasti ada maksudnya. Tapi ya again kita kan bukan orang tua, tetap orang tua harus punya andil besar gitu. Kita hanya membantu lewat musik gitu. Wow. Berarti sudah banyak cukup anak yang berubah dong ya dari musik. Kalau di tempat lu kan rata-rata banyak anak-anak kan berarti sebenarnya ya. Dan lu sendiri kan juga kuliahnya musik. Lu sendiri juga dari SD kan tadi kan. Dari SD sudah bermusik. Apa sih yang akhirnya bisa membentuk seorang anak itu dari musik menjadi suatu karakter, akhirnya dia berubah? Yang mungkin kan, ya balik lagi, kalau tadi ngomong kedisiplinan, kayaknya gue nggak yakin sih. Maksudnya dengan cuman kedisiplinan akhirnya dia bisa merubah karakter kan. Sehingga apa yang akhirnya dari musik bisa menyentuh seorang anak akhirnya ya berubah secara dia sadar atau sadar nggak sih anak-anak itu berubah, atau mereka let it flow dengan sistem pemusikan akhirnya dia berubah? Wah, kalau itu aku nggak tahu. Mereka sadar atau enggaknya kan kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya kita hanya membimbing gitu. Cuma balik lagi, musik itu juga bermain dengan emosi. Saat kamu sedih atau senang, itu musik itu ada di situ pasti. Misalnya lagi sedih nih, terus kamu main piano atau dengerin lagu, pasti jadi better after that. Oh iya, that's why makanya kadang-kadang banyak orang misalkan lagi galau dengerin lagu galau makin galau, atau orang yang kalau happy dengan lagu happy makin happy, atau misalkan kayak di kafe kita dengar lagu chill kerja jadi chill. Betul. Itu mempengaruhi. Itu mungkin jadi salah satu aspek yang ngerubah anak-anak ini berarti akhirnya ya. Mungkin yang kayak dari berantakan atau bangor gitu, akhirnya dia bisa atur emosi dia dari perlahan berarti sebenarnya. Dan juga peran guru. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita kan tanpa sadar seperti guru di sekolah juga. Guru di sekolah pasti kalau anaknya ada apa dipanggil. Misalnya kayak dulu BP. Jangan kita ya kan. Kalau misalnya anaknya bolos sekolah atau nggak jujur, pasti dipanggil. Sama halnya dengan guru musik. Aku sama murid-murid aku, misalnya mereka udah selesai les, langsung kabur.
Hah? Aku panggil lagi. Hah? Ayo bilang apa? Jadi emang gimana ya? Kalau aku pribadi loh ya, setiap guru beda-beda. Tapi kalau dari sisi aku juga mengajarkan yang namanya norm. Apa tuh? Ya. Tata krama lah. Tata krama. Norma-norma yang memang harus ya seorang anak harus lakukan seperti itu. Soalnya semua guru sih, pasti semua guru akan berlaku seperti itu. Oke. Berarti musik ini berarti yang selama ini kan kalau yang gue lihat bahwa ya tempat les bahasa Inggris ya belajar bahasa Inggris, tempat les musik belajar musik, tapi ternyata lebih luas dari jangkauan itu ternyata di musik, bahwa ya dari karakter, bahkan ya kayaknya nggak cuma karakter ya, mungkin dari kebiasaan mereka pun juga, guru pun juga ikut andil, emosi mereka juga berubah. Betul. Dan sekarang ya akhirnya itu yang membuat mereka di situ ya. Nah, beberapa murid juga dekat sama gurunya karena apa? Kita act like a friend, jadi kayak teman. Seperti bukan jadi kayak guru. Yang makanya apa yang spesial gitu tadi Arnold tanya adalah kita punya gaya kita sendiri, yaitu pendekatan terhadap murid sebagai teman, sebagai supporter. Kita juga sama guru-guru kita bilangnya bukan bos, bukan bawahan, kita bilang kita tim gitu. Jadi gaya kita sendiri gitu, gimana kita bikin challenge bermusik, bikin jadi fun aja gitu. Oke. So, jadi bisa dibilang bahwa di bisnis ini pun juga tidak hanya dari aspek musik saja, tapi aspek lain yang lo lihat sendiri juga bahwa ini bisa kita combine, kita bisa tawarkan ke masyarakat bahwa anak muda pun di musik masih tetap bisa berkompetisi akhirnya. Dengan cara dengan kreativitas, dengan kalau tadi kan dari sepanjang kita ngobrol juga gue lihat adanya keresahan-keresahan juga kan, seperti kayak tadi, gue juga merasakan dari kecil yang kayak musik dipaksa. Betul. Walaupun emang dari tadi lu sempat cerita bahwa karena dipaksa itu emang ya akhirnya bisa, tapi tetap menjadi suatu keresahan lu bahwa seharusnya nggak seperti ini nih. Ya sebenarnya emang dari awal sekolah musik ini tuh dibangun karena keresahan, banyak sekali keresahan. Makanya kenapa kita punya prinsip sendiri. Iya. Dan prinsip itu yang lo pegang sampai hari ini, dan sampai akhirnya sekolah musik ini sudah berapa lama berarti? Kita buka September 2019. Waduh, berdiri sebelum pas corona itu. Iya, pas banget ya. Waduh, September. Belum ada setahun corona, pandemi. Wah, terus itu gimana dong? Virtual, ya pasti. Ya kita nggak bohong lah, banyak beberapa murid yang akhirnya keluar karena susah. Online tuh nggak bisa untuk semua orang, bahkan sekolah online pun pasti nggak semua. Kenapa? Ini ya berarti pasti kan lo beda dari pengajar dan lo sebagai pemilik. Ya. Apa yang menyebabkan perbedaan berarti akhirnya? Bedanya adalah aku nggak tahu ya kalau sekolah gimana. Nah, tapi kalau dari musik? Kalau dari piano, misalnya anak salah, kita mau bilang tuh do kita nunjuk doang gitu. Mau ditunjukin juga gimana, nggak bisa di situ kan gitu. Misalnya les drum juga susah. Udah drumnya berisik gimana coba, itu tuh gitu, susah. Tantangan banget dong. Berarti lu selama COVID kemarin bahkan sampai hari ini juga kan? Iya. Kalau sekarang udah masih boleh kan? Udah. Cuman ada batasan lah ya. Berarti waktu kemarin itu struggle-nya luar biasa banget dong. Lu menciptakan bisnis, lalu tiba-tiba kena COVID, dan lini bisnis lu ini divirtualkan menjadi agak sedikit ribet. Iya. Kasian sama guru-gurunya sih sebenarnya. Karena di sini gue juga harus mikirin, guru-guru bisa nggak ya? Karena kan ya honest sih susah buat semua orang. Even gue yang ownernya aja ribet, gimana nih ya, apa gue harus bikinin link sendiri atau gimana, harus berapa kamera kalau online gitu, ada sampai 2, terus akhirnya lama-lama udah 1 aja gitu, karena pusing sendiri gitu. Wow. Tapi ya harus adjust, menyesuaikan mau diri. Nggak mau, kita pada saat balik lagi, kalau kita udah masuk bisnis, mau industri apapun nih, kita harus tetap bisa berkompromi
berkompromi, harus bisa tetap adjust dengan cepat, apalagi dengan kondisi sekarang teknologi semakin maju, banyak anak muda yang kreativitas juga lebih banyak. Kita kalau nggak ada kreativitas, kita kalah. Kalah udah pasti. Iya. So tapi bisnis lo masih jalan, gue liat Instagram bahkan sekarang ada kafenya. Itu udah dari lama juga berarti? Itu dari awal buka sih. Oh dari awal, itu berarti konsep-konsep yang sudah ditawarkan dari awal. Ada plus point di sana ya, value added yang ada nambah di sana. Wow, oke. Jadi emang maksudnya maunya sih waktu awal buka itu one stop shopping. So oke. Jadi ibarat kata kasarnya kalau les musik juga nggak terlalu lama kan? Enggak. Paling 40 menit kan biasa kan? So berarti mungkin yang di kepala gue adalah lo menerapkan bahwa orang tuanya nggak perlu pulang lagi lah ya. Tunggu aja Lo tunggu di sini tapi tetap ada cuan lagi buat kita. Iya betul. Kayak kemarin pandemi ya, jujur ya, kita terbantu banget dengan jualan kopi, dengan jualan di Lisley Cafe itu. Oh oke. Yes. Karena kan memang ketutup akhirnya untuk operasional segala macam dari bisnis itu, jadi akhirnya ketutup enggak, Miss? Tetap. Subsidi silang lah ya. Terus berarti di situ ya. Ya bersyukurlah masih ada pemasukan itu sih, dan kita bersyukur banget masih banyak, nggak sampai separuh sih, maksudnya banyak murid yang tetap masih online. Kadang kan orang tua gue nggak bisa online dah, keluar aja gitu ya. Tapi beberapa memang mungkin karena pikirannya adalah anak gue di rumah doang nggak ngapa-ngapain, akhirnya tetap daripada stres juga anaknya ya kan. Jadi sarana hiburan ya akhirnya ya, daripada cari hiburan lain kan, mending dia bermusik akhirnya. Iya, itu sih. Jadi itu nilai plusnya di situ. Jadi ya ambil keuntungan dari dikit-dikit apa-apa gitu. Tapi itu dia, makanya gue makanya gue balik lagi, gue seneng dengan konten gue ini. Karena dengan konten ini gue bisa ketemu dengan teman-teman gue yang lama. Kita terakhir ketemu pas kapan lo balik dari Kanada tuh? Round berapa? 2000 berapa tuh kita? 2018 17 atau 18 ya? 2017 kali ya? Iya. 2017, so berarti kita udah 4 tahun kan? Ya itu dia, makanya cukup panjang yang kita nggak saling tahu. Gue juga nggak tahu lo di sini, tapi luar biasa banget. Maksudnya lo tidak menutup kepala juga bahwa pada saat kita masuk di bisnis industri musik seperti lo, ternyata lo memasukkan aspek-aspek lain untuk di industri ini. Seperti kayak tadi lo bikin coffee shop yang akhirnya dari COVID ini bisa menjadi salah satu tonggak yang masih bisa nopang bisnis ini akhirnya. Itu makanya tadi lo bilang bahwa harus tetap adjust, harus tetap bisa kompromi lah ya dengan sekitar. Oke. Ya kalau dibilang itu, sebenarnya anak muda sekarang kreatif. Iya, tinggal gimana mereka menyalurkannya aja. Betul. Oke, siap. Cabi, thank you banget. Gue seneng juga, jadi udah banyak banget. Gue juga akhirnya tahu juga perkembangannya. So, gue thank you hari ini udah datang. Kita bisa ngobrol lagi. Hari ini lu juga bawa pacarnya juga. Akhirnya kita bisa ada teman baru kita, bro. Ada teman baru di sini kita juga. So, semoga bermanfaat juga memang buat dengerin podcast dan nonton video podcast ini. Mungkin dari hal-hal yang tadi gue pelajari juga dari Cabi ngomong bahwa ya satu, kita anak muda ya tetap berubah, kita harus tetap semangat. Hal-hal aspek-aspek jangan terlalu ya kalau kita punya satu bisnis, berpikirlah untuk kreativitas yang banyak. Karena tantangan itu pasti semua bisnis ada, tapi tergantung bagaimana kita mengatasinya. Oke, siap. Thank you Cabi, moga-moga nanti kita bisa ngobrol lagi, ketemu lagi. Next time kita bisa ngobrol lagi. Okay. Thank you.